3 kelompok ya. Kelompok beranggotakan 4, ada yang 5. Hari ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas dibuat agar nantinya kamu itu merasa punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi di sini kita membuat kesepakatan kelas itu untuk menciptakan budaya positif. Kalau misalnya dari kamu melanggar salah satu dari keyakinan kelas yang sudah dibuat nanti, apakah ada konsekuensinya? Pasti ada. Konsekuensinya apa? Kembali kepada kesadaran masing-masing. Jadi hari ini Ibu akan membagikan 2 kertas. Masing-masing kelompok nanti dapat 2 kertas. Silakan kamu tulis kesepakatan kelas, apa yang akan kamu tandakan di depan nanti dan apa yang akan kamu jalankan selama pelajaran bahasa Inggris. Ingat ya? Ya. Dan diperkenankan membawa HP atas izin guru atau pembelajaran. Oke, nah, terima kasih. Kelompok berikutnya. Keyakinan kelas 8A, hormat terhadap guru, jaga baca keseluruhan ya. Keyakinan kelas 8A. Jadi kita sudah membuat 6 keyakinan kelas yang nantinya harus kamu patuhi atas kesadaran sendiri. Yang pertama, hormat terhadap guru. Kemudian menghargai pendapat teman.
bersikap jujur dan amanah terhadap semua perbuatan, jaga kebersihan lingkungan sekolah, diperkenankan membawa HP atas izin guru untuk pembelajaran, dan yang terakhir, bertanggung jawab dan disiplin terhadap semua pekerjaan dalam pembelajaran. Adakah yang masih mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan diingat-ingat keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Ibu harap tidak terjadi yang namanya pelanggaran. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelas 8A. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf sudah di sini saya melaksanakan tugas sebagai kawan guru gerak 6, yaitu mengadakan diseminasi tentang budaya. Bukan seminar, hanya diseminasi. Seminar itu menurut pengertiannya hanya menyampaikan informasi yang terbaru yang sudah saya dapatkan melalui pembelajaran yang nantinya diharapkan agar terjadi perubahan di kelas. Apa yang akan dibahas di diseminasi budaya positif? Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Kita semua harus hebat. Nah, untuk menciptakan budaya positif diperlukan juga lingkungan belajar yang positif. Karena di sini visi misi kita lebih ke berakhlakul karimah, berintak dan berimpact ya kalau tidak salah. Jadi agar menciptakan yang namanya lingkungan belajar yang positif, di mana di dalamnya terdapat pendidikan dan berbudi pekerti, itu diperlukan adanya yang namanya budaya positif. Dalam budaya positif itu ada 1, perubahan paradigma belajar, 2, disiplin positif, 3, kebutuhan dasar manusia, 4, motivasi perilaku manusia, 5, posisi kontrol restriksi, 6, keyakinan kelas, dan 7, revolusi. Ini saya akan menjelaskan. Sebelumnya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan belajar Ki Hajar Dewantara adalah untuk membentuk manusia yang mampu berkembang secara utuh dan selaras dari segala aspek kemanusiaan dan mampu menghargai kemanusiaan setiap orang, sehingga peserta didik dapat berlaku mandiri dan dewasa dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. Dan berikutnya, menurut beliau, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memberdayakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Apa itu perubahan paradigma belajar? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari otak kehidupannya untuk mewujudkan profil belajar manusia. Pembelajaran yang berdiferensiasi ini adalah karena ada pembelajaran yang disebut pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru ketika mengajar sebelumnya itu harus sudah mengetahui yang namanya kebutuhan murid. Jadi tidak mengajar sesuai juga. Jadi sekarang di awal pertemuan kita akan melakukan yang namanya pemetaan kebutuhan murid. Karena ini sukanya di gaya belajar yang mana, minatnya seperti apa, itu yang disebut berdiferensiasi. Kemudian berikutnya di sini ada semacam speaking atau kegiatan kepalang tangan. Ada A, ada B. A itu diumpamakan sebagai Anda, kemudian B itu teman Anda. Sobeklah mencari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di
di salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala gaya. Buatlah sebuah skala. Jadi benda atau tulisan yang berharga tadi ada di dalam tangan kita dan membentuk sebuah pukaran yang kuat. Teman Anda, si B tadi, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Misalnya cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, muak, dan apapun akan si B lakukan. Nah, apa yang terjadi? Saya tanya kepada Bapak, apa yang terjadi jika kita memegang sesuatu yang berharga, sangat berharga, kemudian ada teman kita mau melihat apa isinya? Ada lagi? Memberikan. Memberikan. Itu saja. Dan begitu saja berarti Ya. berarti jawabannya antara mempertahankan dan memberikan begitu saja. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan barusan itu tergantung diri kita sendiri, tergantung kontrol diri kita sendiri. Seberharga apapun benda yang tadinya kita pegang, kalau kita tidak punya pendirian, tidak punya kontrol diri, jelas benda tersebut lepas akan diberikan kepada si B. Sebaliknya, kalau kita mau mempertahankan sesuatu yang berharga tadi, apapun yang akan si B lakukan, kita akan cepat mempertahankan karena benda tersebut merupakan yang sangat berharga. Jadi, apapun itu kembali kepada individu masing-masing. Nah, kemudian masuk ke disiplin positif. Seperti yang sudah kita ketahui, maksudnya sudah jadi budaya, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita memberikan suatu aturan kepada anak-anak itu biar mereka disiplin. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi dari dalam bukan motivasi dari luar. Sementara pengertian disiplin positif sendiri itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kedisiplinan serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini ada 3 pernyataan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul atau tidak, Bapak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang tidak? Yang setuju mungkin karena Tidak. memberikan hukuman membuat anak-anak itu tidak berbakat di yang salah. Dia kan jelas, ya, yang tidak belum tentu kalau hukuman bisa mendisiplinkan anak, nanti anak akan tergantung kepada hukuman itu. Jadi diharapkan disiplin itu timbul dari kesadaran. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti contohnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Misalnya anak yang terlambat, apakah itu bisa meningkatkan disiplin pada anak? Kembali ke pribadian. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul ya? Penghargaan berarti gini, misalkan saya bahasa Inggris. Nanti kan kalau kamu bisa mengerjakan tugas yang diberikan ibu, mau dapat permen 1 atau dapat kamus 1 misalkan, itu berupa
berupa penghargaan, bukan selalu ke nilai. Nilai beda. Berarti setuju ya? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ternyata ada yang disebut motivasi perilaku manusia. Motivasi sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, motivasi tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi, untuk menghindari hukuman, dan itu motivasi eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal. Nah, baru di sini ada yang disebut motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Kembali kepada individu masing-masing. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Dia sadar. Kemudian ini contoh motivasi perilaku pada murid, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Itu merupakan contoh dari ketidaknyamanan karena hukuman. Berarti masuk motivasi eksternal. Dan yang kedua, mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, juga eksternal. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai internalnya internal. Nah, sebelum ke posisi kontrol restitusi, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Termasuk murid kita juga. Kita sebagai guru harus memahami 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada survival. Ini yang dikenal survival itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan, minum, menggunakan tinggal, itu masuk survival. Dan yang kedua ada belonging. Ternyata manusia itu butuh dicintai, butuh kasih sayang. Tidak ada cinta. Kalau hidup tidak ada cinta itu hamba. Kemudian berikutnya ada power kekuatan. Kekuatan di sini diartikan sebagai penguasaan. Penguasaan maksudnya kita, maksudnya kalau saya sebagai murid, nah murid itu merasa dirinya itu diakui kalau punya kemampuan. Itu namanya penguasaan, power. Kemudian fun itu semangat. Jelas yang namanya anak-anak manusia itu butuh yang namanya semangat. Kemudian yang terakhir ada freedom itu kebebasan dalam memilih sesuatu yang kita inginkan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian di sini posisi kontrol restitusi ada 5. Ada penghukum, ada pembuat yang salah, ada sebagai pengawas, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru selama ini menjadi guru itu ada di posisi yang mana? Yang jelas yang paling jarang itu di posisi pemantau dan manajer. Termasuk saya pribadi, ternyata selama ini saya itu menjadi guru yang berstatus atau punya kontrol sebagai penghukum. Apa anak salah dihukum, apa anak ini dihukum, dapat hukuman. Kalau membuat merasa bersalah ini biasanya tipe-tipe guru yang ngomongnya halus, tapi nyelkit. Nah, apa ya? Itu biasanya tiba-tiba membuat merasa bersalah. Oh, kamu itu nak cek rajin, tapi itu cuma kecelingan gimana? Jadi ngomongnya halus, nadanya halus, tapi nyelkit omongannya. Itu membuat merasa bersalah. Kemudian
kita itu diharuskan, misalkan ada sebuah masalah yang dilakukan murid, pelanggaran atau masalah apapun, jika posisi kita sebagai manajer, masalah itu dikembalikan lagi ke murid untuk diselesaikan. Jadi kita hanya sistemnya itu masih gambaran saja. Yang menyelesaikan itu harus murid sendiri. Mereka harus sadar sendiri atas apa yang sudah mereka lakukan. Itu posisi manajer. Ini sudah biasa. Untuk penghukum, biasanya guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ketika berada di posisi penghukum. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah itu biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kadang melindungi muridnya tapi kemudian menjatuhkan. Ini sama teman. Dan pemantau itu menghitung dan mengukur, sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, contoh yang kedua di sini dalam perkataan. Kalau penghukum biasanya dikatakan oleh guru itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, sakanan. Itu penghukum. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, nah ibu sampai stres ngurusin kamu. Nah itu membuat merasa bersalah. Kemudian kalau teman, ayolah lakukan ini ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak pernah ibu bantu ya, kamu selalu ibu bantu. Itu sebagai teman. Dan berikutnya pemantau, apa peraturannya, yang terakhir manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini sampai pada dampaknya pada murid. Kalau kita sebagai penghukum, dampaknya murid akan mengulangi kesalahannya. Kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid itu akan merasa rendah diri. Dan kalau kita sebagai teman, murid itu cenderung lemah, tidak mandiri atau keterbatasan. Dan kalau kita sebagai pemantau, itu menitipkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan terakhir, kalau kita masuk sebagai manajer, berarti mampu mengevaluasi diri mereka dan bagaimana cara mereka memperbaiki diri mereka sendiri. Itu posisi kontrol. Nah ini contohnya. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, biasanya kita menyuruh anak itu patuhi aturan dan tata tertib sekolah. Kalau salah, berdiri di kelas, berdiri di lapangan, itu sebagai penghukum. Nah, kemudian kalau membuat merasa bersalah, itu tadi itu kata-katanya seperti berapa kali nak ibu harus memberitahu ibu kecewa sama kamu. Sebenarnya kenapa salah? Ya, kalau misalkan anaknya di luar batas kemampuan, anak berkebutuhan khusus, beda lagi. Sebagai teman, ayolah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, mungkin sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Dan sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Dari 5 posisi kontrol ini, kalau menurut pembelajaran yang sudah saya dapatkan, ini kita harus berada di posisi manajer. Jadi nanti di pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar itu guru diharapkan menjadi seorang manajer bagi muridnya. Tapi bukan berarti harus selalu jadi manajer, karena kita tahu kondisi kita kan tidak sama, berbeda-beda. Jadi bisa sewaktu-waktu kita menjadi seorang penghukum demi mendisiplinkan siswa. Nah kemudian keyakinan kelas. Kalau dulu kita mengenal yang namanya peraturan, sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau sudah ada peraturan kelas atau tertib kelas, sekarang itu namanya dirubah menjadi keyakinan kelas.
mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus diajarkan kelas? Sekarang saya bertanya, mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu harus memakai helm pada saat naik sepeda motor? Alasannya apa? Berarti kan ke arah keselamatan ya. Kalau jawabannya Bapak Ibu seperti itu, berarti itu disebut keyakinan. Beda lagi kalau kita menjawab takut ketilang, takut digeledah, takut ini. Ini yang berkaitan sama peraturan polisi, itu berarti tetap masuk peraturan. Kalau jawaban tadi untuk keselamatan, itu berarti masuk ke keyakinan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Berarti itu juga keyakinan. Kemudian yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah sekarang saya jawab, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat sekolah? Sebagai guru ya, sebagai guru mengapa kita harus datang tepat waktu? Malu sama anak, karena ingin menjadi tauladan di ya. Untuk mendukung terbentuknya motivasi intrinsik kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kesadaran diri itu lebih penting daripada peraturan. Jadi kita tidak perlu membuat yang namanya aturan-aturan seperti apapun, kita bisa menanyakannya kepada masing-masing siswa dengan disebut keyakinan. Saya sudah kemarin di kelas 8. Jadi langsung atasnya di situ berikan penjelasan tentang keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, mendiskusikan keyakinan kelas saya bentuk dalam kelompok. Keyakinan kelas apa yang mereka buat dan bagaimana nanti konsekuensinya. Kemudian menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Nah ini bedanya. Kalau peraturan itu bisa menggunakan kata jangan, dilarang, tidak boleh. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata negatif. Jangan, tidak boleh. Misalkan seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan tanggung jawab. Jadi siswa harus bertanggung jawab terhadap buku yang sudah dipinjam. Dan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti ketika berubah menjadi keyakinan, itu menjadi menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Di sini keyakinannya untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, antri, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang terakhir ada jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama validasi kebutuhan, kemudian yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini contohnya. Saya sebenarnya juga pernah menerapkan kelas 7A dengan segitiga restitusi, tapi kok gergetan. Pernah nyobanya ke siapa? Enggak, yang ada mungkin tahu. Saya sudah menggunakan segitiga restitusi. Maksudnya mau tidak sebagai penghukum ya, menanyakan secara halus, kok malah anak itu jenggot, benar itu. Sampai saya bilang ke fasilitator saya, sepertinya kalau di sekolah saya tidak bisa digunakan ini untuk semua siswa, karena ada satu siswa itu yang geli ibu waktu dikasih tahu itu malah kayak mama keren, mbak ini
gimana. Ya, fasilitatornya juga bingung. Akhirnya ya mungkin jalan satu-satunya dengan diberi hukuman, tidak menggunakan segitiga garis sisi lagi. Nah, di sini yang pertama menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bagaimana? Jadi ngomongnya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, akan kamu bersikap pada dirimu sendiri. Jadi kita harus nadanya itu harus menghembus gitu loh. Maksudnya kalau anaknya mungkin seperti siapa itu masih bisa, kalau sudah berbutuh itu sulit. Nah, kemudian yang kedua membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan dasar yang dimilikinya. Jadi guru dengan bisa berkata dengan apa? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi yang murid itu melakukan kesalahan itu masih dianggap wajar sama gurunya. Belum ke arah yang lebih buruk lagi. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang buruk tanpa harus memukul? Atau kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, kemudian yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Jadi setelah kita buat yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi, hal terakhir di segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Misalnya anak jawab, pelanggaran apa, kesalahan apa yang sudah kamu buat? Menunggu, tidak disiplin, tidak menghargai orang lain. Tapi nanti pasti akan melakukan kesalahan yang sama. Saya yakin. Jadi sebenarnya apa ya? Buku penggerak yang selama ini saya ikuti itu entah bisa diterapkan atau tidak di sekolah. Sepertinya tidak 100% bisa. Karena kalau di sekolah itu berbeda-beda. Jadi kalau diterapkan di sekolah-sekolah di kota itu masih bisa banget. Tapi kalau di sekolah kita mungkin satu kelas itu hanya bisa 3-5 orang yang bisa menerapkan pembelajaran sama guru penggerak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Kalau saya tidak bisa jawab mungkin bisa dibantu guru-guru yang khususnya yang ikut TMM ya yang sudah buka. Untuk tampilan materi tersebut ini soal dari gerak. Kalau untuk tampilan ini saya buatnya di Canva, terus saya dulu pakai PowerPoint. Sekarang itu ada setelah itu kita sudah membuat presentasi model apapun itu bisa. Kalau dokter mau yang dapat figur yang pro itu daftarnya pakai entah itu SK atau serbik itu langsung pilih pro. Wah, figur yang pro yang bisa kita gunakan. Sekali lagi kalau yang dibayar itu tidak bisa pakai yang pro. Sama. Jadi dana itu pakai PowerPoint digunakan apa? Pakai kantor baru ada yang lebih banyak itunya Pak, lebih banyak misalnya. Ada?
membuat jati pembelajaran diferensiasi di kelas 8 itu tentang pendidikan dan alur ucapan. Nah itu di awal sebelum membuat RPP kita harus menyatakan kebutuhan murid. Nah, kemarin saya nyoba ke anak-anak itu soalnya baru saruan jawab katanya gitu. Jadi buat simpel saja. Ada yang misalkan hobi kamu apa, minat kamu apa. Kalau saya kemarin buatnya jika kamu itu pelajaran bahasa Inggris, mana ya? Kamu lebih menyukai cara belajar yang mana? Misalnya gurunya berdoa, gurunya menyampaikan video pembelajaran, atau gurunya memberikan contoh gambar dalam pokok. Kemudian kamu lebih suka menulis, membaca, atau apa? Intinya yang merujuk ke anak-anak, yang merujuk ke masing-masing karakternya anak-anak. Itu memang belajar yang awal. Ada juga yang berupa angkanya survei. Ada yang kemudian yang kedua adalah disiplin itu kan buatan dari data. Itu yang dikatakan anak yang mau disiplin, khususnya dari intrinsik, itu berarti butuh kesadaran masing-masing. Bagaimana cara melatihnya? Jadi sulit, tapi bisa dilakukan dengan kebiasaan. Budaya positif itu yang kita lakukan. Ada lagi? Pak, dari total keseluruhan yang tadi Bu Al sampaikan itu berdasarkan pengalaman atau mengutip berapa persen itu mungkin? Maksudnya yang mana Pak? Keseluruhan yang dipaparkan tadi. Kalau materi yang dipaparkan itu yang sudah saya dapatkan sama modul 1.1 sampai 1.4. Sekarang sudah masuk modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah masuk modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Sampai kalau pengalaman, maksudnya penerapan sudah sebagian saya terapkan. Hasilnya Maksudnya nanti ikut di antara kelas, paling yang bisa hanya 1 sampai 5 orang. Entah itu budaya positif, iya. Itu sebelumnya saya pemikiran belajar di luar bahwa kodratnya anak itu adalah bermain. Jadi saya mengajak anak-anak pada saat pembelajaran itu tidak perlu baca buku, mengerjakan tugas, saya ajak bermain di luar. Ternyata itu yang lebih serta anak. sudah dianalisis Bu Al ya? Analisis dari segi Maksudnya kira-kira faktor apa kesana itu? Penyebabnya kok hanya 5? ya itu tadi Pak, kembali ke memotivasi intrinsik, mereka masih belum sadar. Nah nanti pada saat P2 kemarin kan PI 1 pembimbing pengajar praktik kan kesini, nanti ada PI 2 itu beliau menindaklanjuti apa hasil yang sudah didapatkan di sekolah. Saya juga kemarin udah sulit Pak kalau diterapkan di sini. Setidaknya harus ada usaha. Sebenarnya tujuan saya diseminasi di sini tidak hanya saya sendiri, Bapak Ibu yang bergerak, diharapkan Bapak Ibu yang lain atau warga sekolah yang ada di Magelang juga itu melakukan. Ya lagi ikut tergerak. Minimal bergerak. Tergerak dulu. Disuruh berbanyak saja sedekah. Bergerak, Baru bergerak. sudah. Ya. Saya sampaikan terima kasih banyak